Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali tentang peran bagaimana mengenalkan atau pendidikan seks terhadap si anak. Karena banyak yang namanya penyimpangan, takutnya yang ditakutkan adalah banyaknya penyimpangan-penyimpangan karena traumanya, karena dia tidak menjaga dirinya. Terus juga penyimpangan-penyimpangan yang seperti yang sekarang lagi marak, misalnya yang namanya LGBT yang seperti itu. Karena banyaknya itu ya adalah kalau seperti LGBT itu kalau menurut saya sendiri sih ya, kayaknya tertular oleh karena lingkungan yang seperti itu. Jadi kadang-kadang mungkin dia dilahirkan sih normal, tetapi karena bergaul di tempat kelompoknya seperti itu, akhirnya dia tertular juga. Jadi seperti itu ya. Sampai ada yang ngomong orang gini Pak. Gimana, Dia kan Mi? nggak bisa. Ya Nggak. Allah Bapak ih. Lanjut. Nggak gitu sih. Iya enggak. Oh iya. Ya. Yang gagah dong. Iya gagah. Ya. Lanjut, Neng. Nggak sampai ada orang yang ngomong Pak. Dia nggak bisa beranak. Hah? Tapi banyak gitu. Nggak bisa beranak? Iya kan dia nggak ngelahirin, nggak hamil. Iya. Tapi makin banyak Pak. Iya makin banyak, iya betul. Ya karena itu Meng pergaulan itu sebenarnya. Ya itu kan nggak lahir gitu seperti itu. Tetapi memang menular, ya itulah yang disebutnya menular seperti itu. Nah kalau Calontong sendiri pengalaman kok Anda bisa sembuh dari mana itu waktu itu? Wah, ini serem banget Pak kalau dia beneran Pak ya. Maksud Bapak apa ya? Maksudnya, maksud saya, kok Anda bisa sembuh waktu sakit, terus Anda bisa mendidik anak begitu Loh enggak, gimana? kok bisa Anda mengatakan saya sudah sembuh? Oh belum, oh belum ya? Sepertinya saya sakit apa aja. Ini saya perkenalkan diri Ya dulu. silakan. Saya dari tampan, berani, flamboyan, panjangnya 5 inci. Wah disingkat apa? Tambelan panci. Singkatan juga ngaco. Begini Pak, saya heran. Heran di Ini saya bicara data ya, fakta dan data. Tahun 1945, iya. tepatnya tanggal 17 Agustus, Tahun itu 45. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Iya. Itu hari Jumat, jam 10 pagi di Pegangsaan Timur nomor 56. Iya. Ini cucunya proklamator Pak. Ini saya nggak tahu. Ini Anda ini hubungan antara pendidikan seks dengan Oh harus ada hubungannya. Kalau gitu tahunnya jangan yang itu. Tahun 2004. Nah itu kejauhan soalnya 45 tuh. Nah tahun 2004. 2004. Berarti Ada apa ya? Nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian. 2004 berarti satunya 500. Nih, Lo kayak beli gorengan. saya katakan 2004. begini. RRC, Republik Rakyat Cina, Iya. negara Cina itu RRT sekarang sekarang penduduknya ada 1 miliar. Iya. Lebih. Ya kita anggap aja lebih lah. Iya. Lo gimana sih? Katanya Kita anggap kan- aja 1 M gitu. Dia kalau Jangan. bicara katanya berdasarkan data, Iya. fakta. Tapi Iya. Jadi berapa? 2 apa? 2 M Pak. Udah Belum. 2 M sekarang. Udah 2 Ya M. itu yang 1 M KW, Oh iya. yang ori cuma 1 M. Masa penduduk dibikin KW juga? Nah itulah Nah kalau jagonya. bercanda pada tebelah dong. Itulah jagonya mereka. Jadi ya, tahun 2004 pendidikan seks ini mulai diajarkan di Cina di sekolah. Iya. Karena apa? Karena tahun 2003 belum. Ya iya itu orang juga tahu. Hah? Orang juga tahu. Oh udah tahu? Udah. Oke informasi yang lain. Sudah banyak yang tahu ya. Iya. Ah, Jerman itu Jerman. negara yang paling maju masalah pendidikan seks dibanding negara lain. iya. Ini kalau berdasarkan data ya. Iya Jerman. Tapi saya nggak tahu semaju apa, saya cuma ngasih tahu gitu aja. Loh gimana tuh lu nggak usah diomongin lah yang nggak ada hubungannya. Langsung aja. Jangan lu ngomongin nanti satu-satu. Belanda. Oh Belanda saya nggak ngasih tahu, saya nggak Oh ngerti. nggak saya. usah ya udah. Nggak. Oke. Oke. Bulgaria, Jerman, tadi Jerman dulu. Jerman tuh yang paling maju masalah pendidikan seksnya dibanding negara lain. Nggak ada hubungannya sama Bulgaria. Kalau pernah pendidikan kalah 4-1. Lawan? Piala Jerman Dunia sama itu. Bulgaria waktu Stoikov. Itu lu sepak bola. Ini masalah pendidikan seks Ah, bukan Bulgaria. itulah yang maksud- Bulketek harusnya lo. Yang ingin saya katakan Pak, Nah,
bahwa sekarang yang namanya pendidikan seks itu sudah masuk ranah harusnya orang tua. Iya. Peran, memegang peran. Pentingnya fungsi seorang ayah dan seorang ibu itu di sini. Iya. Untuk mendidik terutama masalah seks ya. Kalau yang lain karena tidak kita bahas, ini khusus yang seks. Iya. Tapi ada hal yang harus kita pastikan dulu sebelum kita mengajarkan kepada anak tentang seks. Yaitu? Pertama pastikan bahwa anak Anda itu sudah lahir. Kalau belum jangan diajari, percuma. Ya? Kita kayaknya dianggapnya nggak punya pikiran nih Pak. Agak kesel ya, agak kesel. Iya. Itu yang Oke. pertama. Anaknya kita pastikan dulu lahir. Nah itu sudah lahir. Terus? Yang kedua, pastikan bahwa itu adalah anak Anda. Ya, Harus dari ibunya keluarnya. iya. Kalau Iya, anak orang lain itu adalah kewajiban orang tuanya, bukan Anda. Iya benar. Terus yang ketiga sesuaikan dengan perkembangan usianya. Nah ini benar loh, dari tadi baru ini yang ngomong benar. Memang saya ini benarnya pelan-pelan Pak. Iya, iya. Nah caranya sekarang, Caranya. cara mendidik. Sebelum nanti saya uraikan masalah waktu tadi ya. Iya. Ini caranya. Sekarang pertama adalah pilih usia yang tepat. Iya. Karena kalau usianya tidak tepat sebenarnya itu juga bahaya. Saya punya tetangga mengajar seks anaknya tidak tepat. Nah, kok kenapa? Ketika anaknya umurnya baru 2, Berdua tahun. 27. Wah, Nah, itu kan udah nggak telat. diajari, itu kan ada makanya- nalurinya. Itu namanya telat. Yang kedua, Naluri. pilih cara diskusi yang sederhana seperti tadi itu. Nah, Sebenarnya uraiannya itu bahasanya. ya, bahasanya sederhana yang bisa diterima oleh anak. Ya. Yang ketiga, bicarakanlah juga tentang aturan. Aturan tuh gimana maksudnya? Mana yang boleh, mana yang tidak, Mm-mm. aturannya seperti apa, itu juga harus dibicarakan. Iya. Dan ini harus berupa, lebih Dialog. baik berupa dialog, diskusi. Jangan hanya satu arah. Nanti kalau arah berlawanan, Tangkap. tangkap. Tabrakan dong. Lu ngomongin apa sih? Ngomongin Jalan pendidikan tol. seks pada anak. Kenapa jadi kalau ketemu tabrakan ditangkap? Ya maksudnya ngomongnya harus gantian, jangan bareng. Kutu air. Pak, gatel dong Pak. Kutu air. Yang ketiga, jaga komunikasi. Dengan? Anak, Oh, dengan biasakan anak itu memberi laporan seperti tadi. Kalau sekolah kan di luar pengawasan kita, itu pengawasan sekolah. Tapi kita harus tahu apa yang dilakukan anak di sekolah. Biasakan setiap hari anak itu bercerita. Apa yang dilakukan orang Dilakukan di tuanya di sekolah. kantor. Lo gimana anaknya di sekolah? Kita kasih contoh Iya. dengan apa yang kita lakukan di kantor. Jadi anak juga terpancing untuk menceritakan Ya. apa yang dialami di sekolah. Ini orang belum pernah saya ajak nginep nih Pak nih. Iya. Mau lo? Boleh, Lu mau aja lu. kacau. Yang kelima, yang penting ini ya, harus kita menjaga nada bicara. Nada bicara tuh maksudnya tinggi rendahnya. Jangan terkesan Anda memarahi, strength, tapi yang lunak. Yang anak itu merasa terlindungi. Kayak bandeng gitu. Maksudnya- Emang itu presto. Maksudnya bahasanya itu yang lembut. Yang didengarkan anak itu merasa anak itu terlindungi, tidak terintimidasi. Itu. Makanya orang tua tanggung jawabnya beda-beda. Bapak tanggung jawabnya seperti apa, ibu tanggung jawabnya seperti apa. Ya kan, misalnya Anda punya anak 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Iya. Yang pertama misalnya yang laki-laki, pasti adiknya perempuan. Ya kan? Iya. Aku tahu sih, aneh itu hebat kamu. tuh. Itulah, Hah? hukum malam itu. Oh gitu. Oh. Nah bicara masalah usia Pak, Usia yang tepat. 2 sampai 3 tahun itu dimulai, tapi seperti tadi mengenalkan aja yang sederhana. Iya betul. Yang kalau 3 sampai 4 tahun, itu biasa anak-anak mulai bertanya. Nah, Kita harus siap menjelaskan. Iya. Tapi secara ilmiah dan misalnya nih, aku lahir dari mana sih? nah, Pak, tanya ibu. Bu, tanya bapak. Nah berarti harus bareng jawab. Bahwa di dalam perut ibu itu ada rahim. iya. Kamu dulu di situ 9 bulan 7 hari. 10 hari. Kata Kan tetangga nggak Anda. mesti pas Pak. Hah? Kan nggak mesti pas. Ada yang Iya. 8 bulan lahir ada juga. Iya ada itu kan Ya maksudnya. anak saya 9 bulan 7 hari Bapak kok maksa sih? Aduh. Cak, tapi aku mau nanya Cak, menurut Cak nih yang benar,
Orang tua itu berarti ngajarin ke anak sesuai dengan seksnya ya. Gendernya dia mengajarkan anak sesuai That's dengan right. seksnya ya. Lu nggak Jadi salah begini. nanya sama dia. Enggak salah ini. Jawaban saya yang mungkin salah. That's Tapi dia tanya nggak salah. Pertanyaan nggak pernah salah. Mungkin. Jadi gini, peran orang tua itu penting melihat perkembangan anak. Iya. Jangan sampai anak itu terlahir laki-laki berperilaku seperti Seperti perempuan. wanita. Ini kadang-kadang di rumah sendiri kita tidak bisa melihat itu lebih dini, makanya bisa terjadi seperti itu. Ya nggak bakal bisa melihat, lu di Dan- rumah sendiri. Dan kadang-kadang kan Wah. orang tua suka meremehkan ya. Maksudnya misalnya anak laki-laki dari kecil udah mulai, ih lipstiknya mama Nih, iniin. Orang tua itu. main-main, anak kecil lucu. Padahal Itu yang dari saya kecil udah lakukan harus- dulu. Waktu kecil. Lu mah contoh buruk Tapi ya. saya dilarang orang tua saya, Iya, bapak saya harus melarang. dilarang ya, ternyata. Bapak saya kalau laki-laki tuh mulai kecil dikenalkan bermain aja mainnya yang laki-laki. Nah. Main bola, layang-layang, main kelereng. Kalau Aca Iya. diajarin pendidikan seks nggak waktu kecil? Memang aku mengakui agak terlambat sih. Jadi Aca sendiri belajar sendiri kalau gitu nyari. Mbak surat dong terlambat. Tadi Iya kan nanya-nanya ke saya, itu belajar juga. Iya, Ah, untuk mau mendidik, privat, untuk mau mendidik. privat. Privat apa? Privat lagi ya. Aku nanya-nanya untuk mendidik anak aku nanti kelak kan. Seperti Iya kan si pada Panda juga. berbeda kan pendidikannya kan karena waktu dulu mungkin sibuk juga orang tua, belum tahu juga kan baru-baru mulai sekarang ini bahwa kita butuh sekali yang namanya Iya. pendidikan seks itu Ditambah anak sendiri. zaman sekarang udah apa-apa Google ya kan. Iya. Dia tinggal Google image, Google sedikit langsung keluarnya banyak, belum tentu benar. Nah Jadi itu emang makanya paling benar anak-anak orang juga tua. harus dihindari usia berapa tahun dia baru pegang yang namanya si Iya. gadgetnya itu sendiri. Karena dari sana bisa banyak sekali yang bisa dilihat. Tapi Seperti anak saya nanya soal begituan Pak. Saya nggak jawab, saya kursusin aja dia. apa? Menjahit. Kita akan kembali setelah yang satu ini. With or without you, with or without you, I can't live. With or without you. Salah ya, kita ngomong televisi yang jelas ini ada di rumah. Ya kalau antenanya nggak pas nggak jelas juga Pak ya. Iya, iya. Makanya pakai Oh, yang maksudnya TV-nya. Nah tuh Bapak tuh bagus.